Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Aries, ini adalah general reading untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, aku selalu menjelaskan di awal video dan di description box bahwa ini adalah general reading. Jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, simple aja, ini bukan situasi kalian. Jadi jangan dipaksakan, oke? Kemudian di sini aku membacakan pesan universe yang tertangkap dari tebaran yang ada di sini ya, yang tertangkap dari pembacaan yang ada di sini, dari situasi yang ada di sini. Jadi aku hanya menyampaikan pesan itu, bukan bermaksud menggurui, oke? Kalau tidak suka dengan cara penyampaiannya, tentu saja tidak harus menonton videonya. Ya, udah jelas. Kita langsung saja menuju ke pembacaan untuk Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Di sini selain Aries aku melihat ada energi Pisces, energi Aquarius, energi Capricorn, Taurus, Libra, ada energi Pisces cukup kuat ya. Lalu ada Leo. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ada Scorpio juga. Aries, kalau aku lihat di sini ini third party situation ya, jelas. Situasinya seseorang sudah memiliki pasangan. Kemudian dia punya perasaan pada orang lain yang bukan pasangannya, jelas ya. Third party situation memang tidak harus tentang cinta segitiga. Bisa siapapun atau apapun yang menjadi intervensi dalam hubungan itu. Tetapi kalau aku lihat di sini, ini adalah situasi di mana orang menyimpan perasaan pada orang lain di luar sana, sementara dia sudah memiliki pasangan. Sebagian dari kalian mungkin saja sudah berada di hubungan yang resmi ya, atau sudah berada di sebuah komitmen gitu ya, yang sangat mengikat gitu kan. Ya gitulah ya, intinya sebagian dari kalian ya itu tadi mungkin sudah dalam pernikahan bisa jadi, atau intinya sih di sini bahkan sudah punya keluarga ya, artinya sudah ada buah cinta juga dari kalian dengan pasangan. Ingat, karena ini general reading, jadi ini tidak harus energi kalian, bisa saja energi orang yang punya situasi sama kalian. Jadi bisa vice versa ya, apakah ini energi kalian atau mungkin kalian punya situasi dengan orang yang sudah punya pasangan. Bisa jadi kayak gitu ya. Intinya sih yang aku lihat third party situation. Oke, jadi jelas bahwa salah satu di antara orang yang ada di sini itu memang sudah tidak available gitu. Gitu ya. Jadi ada orang yang terlihatnya memang dia nggak bisa bersama orang yang dia inginkan karena memang dia sudah tidak available. Intinya seperti itu yang aku lihat di sini, oke? Nah, aku melihat orang ini itu sebenarnya masih suka memperhatikan orang yang dia sukai, dia cintai gitu ya. Memperhatikan aja, diam-diam ya. Bisa saja tidak dalam satu tempat atau mungkin satu tempat ya, maksudnya satu tempat itu apakah satu kota lah ya. Kalau satu pulau beda kota ya sama aja dong. Sama aja, lumayan berjauhan ya kan. Kecuali mungkin Pulau Bali kali ya. Oke. Kalau aku lihat di sini, intinya orang ini masih suka melihat dari jauh dan apa ya, perasaannya itu tetap ada, tetap eksis. Dia menyimpan itu, mungkin saja dia pernah berusaha move on ya, tapi mungkin juga belum berhasil, mungkin ya. Karena aku melihat di sini dia pun masih suka memperhatikan gitu loh, dan ingin menyampaikan sesuatu gitu. Jadi gimana ya, kalau orang mau move on biasanya mereka berusaha untuk tidak melihat atau memperhatikan orang yang masih dia inginkan itu gitu.
masih dia inginkan, tetapi dia ingin move on gitu kan. Biasanya orang yang benar-benar ingin move on akan berhenti memperhatikan itu gitu. Ya walaupun sulit ya, tapi ada usaha gitu. Cuman aku melihat di sini kayak memperhatikannya itu masih apa ya? Masih cukup sering ya intensitasnya gitu. Kayak gitu. Antara berusaha untuk tidak memperhatikan sama masih suka memperhatikan itu kan beda ya. Mungkin berusaha untuk tidak memperhatikan itu terkadang bisa gagal ya, masih bawaannya pengen memperhatikan, melihat, kepo, stalking gitu ya. Cuman apa ya? Ada usaha lah untuk menahan itu biar tidak terlalu sering mungkin gitu kan, atau berusaha menghindari itulah walaupun masih ada keinginan gitu ya. Tapi aku melihat di sini orang ini cukup sering gitu ya, suka kepo atau suka stalking ya. Intinya suka mencari tahu lah ya, masih matanya tuh masih ada di orang itu loh. Orang ini matanya tuh masih ada di tujuannya, itu orang yang masih dia inginkan itu gitu. Matanya itu tetap memperhatikan lah. Dan aku melihat di sini ada keinginan untuk menyampaikan sesuatu ya, mungkin pengakuan atau ingin ya menyampaikan perasaannya lah ya, atau mau rekonsiliasi itu bisa jadi. Rekonsiliasi kalau kalian sebelumnya pernah punya hubungan ya, lalu berakhir gitu, ya itu rekonsiliasi. Tapi kalau sebelumnya belum ada hubungan, cuman menahan perasaan ya, mungkin ingin menyampaikan pengakuan aja soal perasaannya ya, dan ada keinginan untuk mendekati di sini kalau yang aku lihat gitu. Ya, cuman hal itu ditahan-tahan terus ya di kartu The Hangman karena ada pemikiran soal situasi. Di sini ada Ten of Pentacles, ada Ten of Cups loh ya. Yang membuat dia menahan langkahnya itu ya, setiap ada keinginan yang besar untuk mencoba menghubungi atau melakukan inisiatif gitu ya, untuk mendekat gitu ya, selalu tertahan gitu. Dan yang membuat itu tertahan ya, yaitu ini keadaannya yang memang sudah tidak sendiri gitu ya. Di sini dia sudah punya keluarga, bahkan bisa jadi sudah punya buah hati gitu kan. Maksudnya sudah punya pasangan, sudah punya buah hati gitu ya. Intinya yang menahan dia itu adalah keluarga yang sudah dia miliki di sini gitu. Pasangan salah satunya gitu kan. Ya pokoknya gitu yang kulihat, jadi itu selalu apa ya? Selalu mengikat dia untuk tidak maju gitu. Nah, yang aku lihat di sini dia sebenarnya bingung juga ya dengan keadaan ini gitu ya, karena apa ya, orang ini punya desire yang besar terhadap third party-nya itu gitu. Dia punya desire yang besar terhadap orang yang selama ini dia perhatikan dan dia inginkan gitu, yang masih dia cintai itu gitu. Dan mungkin saja di sini dia menjalani hidupnya lumayan terlihat ada paksaan ya. Paksaan itu bukan orang memaksa dia, tapi ya karena dia sudah terlibat atau berada dalam sebuah komitmen kan, jadi dia terpaksa. Sebenarnya tidak harus terpaksa. Dia merasa terpaksa karena dia sudah berada di komitmen itu gitu. Bukan berarti ada orang yang harus memaksa dia, ya bukan berarti juga, tapi bisa juga gitu. Cuman mau ada orang yang memaksa kayak enggak, kayak terserah lah ya, walaupun ada orang atau tidak ada orang yang mempengaruhi dia. Yang pasti dia sendiri kan sudah berada dalam sebuah komitmen. Jadi itu sudah otomatis gitu loh, menjadi pertimbangan ya. Jadi aku melihatnya di sini dia itu selalu melihat lagi ke arah pasangannya gitu ya. Dan punya pemikiran bagaimana kalau aku diam-diam keluar dari sini gitu ya. Maksudnya diam-diam keluar dari sini atau dari komitmen itu adalah diam-diam dia mencoba melakukan inisiatif mendekati orang lain gitu loh. Orang yang selama ini dia perhatikan dan dia inginkan gitu.
Bagaimana kalau dia melakukan itu? Artinya maksudnya cheating gitu ya. Seperti itu. Ada pemikiran kayak gitu. Ingat, ini tidak harus sesuai dengan situasi kalian, tidak harus resonate. Aku hanya membacakan situasi yang terlihat di sini, dan ini bukan berarti situasi kalian, oke? Nah, di sini aku melihat ada orang yang sangat berhati-hati sekali karena dia tahu akan ada hati yang terluka di sini. Itu jadi pertimbangannya gitu. Cuman dia tidak, ya gimana ya, dia itu kayak nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi aku melihatnya di sini harapan dia, ekspektasi dia terhadap perasaannya sama orang lain itu masih menguasai dia gitu loh. Dia masih punya keinginan untuk bersama orang itu. Keluar dari komitmen ini, keluar dari hubungan ini, dan bersama orang yang memang dia inginkan gitu loh. Dia masih punya keinginan yang besar untuk memilih pilihan yang lain gitu, untuk mencoba pilihan yang lain. Keinginannya, harapannya itu masih besar gitu. Gimana ya? Maksud aku tadi itu bukan berarti tidak bisa dia hentikan ya. Maksudnya ya intinya gimana ya? Bingung juga sih karena situasi orang di luar sana kan macam-macam ya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa menahan desire-nya itu ya. Maksudnya desire, ego itu ada di dalam diri kita semua. Cuman masalahnya kita bisa mengontrol itu atau oke lah bukan mengontrol, apa ya bahasanya? Bagaimana kita mengendalikan itulah ya. Ya sama aja dong mengontrol ya. Atau berhenti membiarkan itu mengontrol kita. Jadi desire dan ego itu jangan sampai mengontrol kita gitu loh ya. Iya gitulah intinya. Jadi bukan berarti nggak bisa ya. Tadi kan aku ralat gitu. Bukan nggak bisa, cuman aku melihat orang ini pun semacam kalau dilihat dari sini itu dia menjaga harapannya itu gitu loh. Kalau dia memang mau menahan itu atau move on gitulah ya, melupakan gitu. Ya mungkin kalau dilupakan agak susah ya, kalau dipaksa butuh proses. Ini masalah dia mengatur mindsetnya aja sih. Dia mau stay pada komitmennya atau mau keluar gitu kan. Kalau dia memang memutuskan untuk stay di komitmennya ya dia fokus di komitmennya itu, di hubungannya itu gitu. Nanti kan biar berproses aja dia move on dari orang yang di luar sana gitu. Dari desire-nya gitu loh. Cuman yang aku lihat di sini bukan soal bisa atau tidaknya, tapi harapan itu masih menguasai dirinya juga. Maksudnya dia sendiri terlihat ya, kalau aku lihat di sini ya, ini dari sudut pandang aku aja. Dia pun membiarkan harapan itu ada di dalam dirinya gitu loh. Dia pun jadi semacam kayak desire itu terus dipelihara dalam dirinya gitu. Desire terhadap orang ini gitu loh. Dipelihara terus di dalam dirinya gitu. Jadi harapan itu memang dia biarkan tetap ada di situ. Kelihatannya kayak gitu ya. Kelihatannya harapan ini kayak leluasa ada di dalam dirinya, ada di dalam dirinya. Memang itu keinginannya. Tidak semua keinginan harus kita realisasikan ya. Cuman ini keinginan yang memang dia pertimbangkan gitu loh, yang aku lihat di sini ya. Oke. Nah, jadi dia masih mikir-mikir banget nih. Di kartu ini kan kelihatan sama The Hangman. Nah, ini menjelaskan hal itu. Dia berusaha mendalami situasi ini. Kira-kira kalau dia mengambil langkah untuk meninggalkan komitmen itu bagaimana gitu. Karena kayaknya dia masih ada keinginan untuk berusaha deh di sini. Kalau aku lihat di sini ya. Gitu sih. Bagaimana kalau ini sorry ya. Bagaimana kalau dia meninggalkan hubungan ini gitu loh dan bersama orang yang sebenarnya dia inginkan. Di sini itu gambarannya semuanya adalah gambaran keluarga. Itu yang kulihat di sini ya. Oke. Nah,
tentu saja dia menyadari bahwa langkah yang akan dia lakukan nantinya ini pasti akan mengundang konflik gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai kan? Ya jelas lah. Itu yang dipertimbangkan. Yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi dia masih mempertimbangkan banget gitu loh. Karena dia masih ingin banget melangkah gitu. Intinya pikiran ini masih aktif dalam kepalanya ya. Rencana ini gitu ya. Oke. Itu yang kuliah di sini ya, kita langsung saja menuju pesan universe-nya ya. Ini orang ini jelas berada dalam kegalauan ya. Karena kelihatan dia pun tidak benar-benar hidup dalam hidupnya loh, hidup dalam hidupnya. Jadi dia menjalani hidupnya, menjalani kegiatannya, tapi dia tidak merasa hidup di situ. Kayak gitu ya kira-kira. Jadi ini udah jelas banget soal third party situation. Oke, pertama pesannya itu ini ya. Break up in love is wake up in life, gitu kan. Sesuatu yang menyakitkan adalah yang membangkitkan. Dapat bertahan dan berhasil melalui itu artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat, ada value yang bertambah. Kemudian, nah pesan selanjutnya itu ini ya. Jadi, pada akhirnya waktu yang akan menjawab apakah itu cinta sejati. Sulit mengakuinya jika itu bukan cinta sejati yang dimaksud. Sulit menyangkalnya karena perasaan yang terus ada adalah tanda soul connection yang kuat. Membohongi diri dari realita yang dirasakan adalah usaha yang sia-sia. Ya, jadi cinta sejati itu tidak bisa ditemukan di mana dia memang tidak ada di situ dan tidak bisa juga disangkal kalau memang dia ada di situ gitu ya. Ini pesannya. Yang aku dapat sih intinya jangan hidup dalam kebohongan ya. Maksudnya ya nggak enak lah kita hidup dalam kebohongan itu kayak kita hidup tidak menjadi diri sendiri, menjadi orang lain. Itu kan nggak enak ya. Nggak bisa kan terus-terusan seperti itu. Ya kan, pasti orang akan terpanggil untuk kembali pada jati dirinya lah. Intinya hidup menjadi yang lain bukan diri kita itu berat ya. Kayak kita nggak bisa membohongi jiwa kita gitu ya. Cuman maksud aku itu gini, kalau makanya orang ini harus tahu dulu sebenarnya yang dia inginkan itu apa. Dia tahu nggak apa ya? Harusnya dia tahu konsekuensinya lah jelas ya. Cuman yang penting dia tahu apa yang akan dia lakukan atau dia tahu langkah itu, dia tahu apa yang dilakukan, dan dia tahu konsekuensinya. Intinya itu sih. Bukan asal melakukan sesuatu, asal melangkah, tapi nggak benar-benar tahu gitu loh, apa yang sebenarnya dia lakukan, dan nggak paham apa konsekuensinya, itu bahaya sih ya. Jadi, terserah sih ini. Kalau menurut aku, pertama, cinta itu universal ya. Jadi, dan cinta itu tidak harus memiliki. Kita bisa mencintai siapapun, dan kita tidak harus memiliki jiwanya memang nggak bisa. Jiwanya yang milik dia sendiri gitu ya. Kita maksudnya nggak harus memiliki fisiknya bersama mereka gitu, nggak harus sih sebenarnya. Kita mencintai dia, cinta itu kan kita berharap yang terbaik buat dia bahagia, itu kan sebenarnya cinta. Kalau keinginan memiliki, merengkuh, menggenggam itu sebenarnya desire. Obsesi, terus memaksakan kita harus memiliki itu ego gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau ngomongin soal true love di sini ya, cinta itu memang tidak harus memiliki sih, tapi tidak harus juga disangkal kan. Maksudnya gini, tidak memiliki dengan menyangkal itu beda ya. Maksudnya tidak harus memiliki ya biarkan, maksudnya dia dengan hidupnya semoga dia berbahagia gitu kan, kita juga menjalani hidup kita gitu. Tapi kita nggak perlu menyangkal dalam diri kita karena kita mau move on terus kita menyangkal gitu. Nggak kok, gue nggak mencintai dia, itu hanya menciptakan konflik dengan diri sendiri. Karena penyangkalan pada diri kita itu ya hanya melelahkan diri kita. Kita tahu faktanya apa gitu. Jadi nggak usah menyangkal itu. Bukan untuk disangkal, move on itu ya move on aja, bukan menyangkal perasaan atau realita yang sebenarnya kita rasakan gitu ya.
Itu sih. Oke, nah soal break up in love is wake up in life ini ya, kelihatan memang orangnya sedang merasa seperti yang aku bilang tadi, nggak hidup atau merasa terpuruk gitu ya. Berada di kegalauan ya, kegamangan, kebimbangan gitu. Tapi ya it's okay, maksudnya wajar lah ya kalau orang sedih, tapi ya balik lagi, bagaimana orang itu bangkit ya. Kalau dia fokus sama rasa sakitnya, penyesalannya ya dia terus memang merasakan penderitaan itu sih. Tapi sedih itu wajar, cuman bagaimana kita nggak terus-terusan memberikan waktu sedih itu menguasai kita gitu kan. Jadi ya memang orang butuh waktu, tapi ya selanjutnya bagaimana dia berusaha membahagiakan atau menghibur dirinya lah ya. Jadi bangkit dalam kehidupan gitu. Ya mungkin saja sisi lainnya dari sini dia bisa meningkatkan karirnya, itu bisa jadi, namanya juga break up in love is wake up in life gitu. Kan siapa tahu gitu kan. Ya, jadi itu sih. Jadi ya pilihan untuk bangkit itu pilihan, bahagia itu juga pilihan gitu ya. Oke, selanjutnya pesan yang ada di sini ya. Jadi pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hatimu. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya. Ya, jangan biarkan orang lain merebut kemerdekaanmu dalam membuat keputusan. Setiap langkah mengandung kebebasan dan konsekuensi. Oke, jadi kalau dari kartu ini sih kemungkinan memang ada pihak lain juga yang mengintervensi keputusannya. Tapi gini lah, orang lain bisa memberikan pendapat, cuman kembali sama dia sendiri kan. Mau mengambil pilihan yang mana gitu. Jadi dipikirkan aja baik-baik gitu kan. Yakin dengan keputusannya sendiri, tapi bukan cuma yakin dengan keputusan ya, siap juga dengan konsekuensinya, karena setiap pilihan pasti ada konsekuensi lah ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Soal break up in love is wake up in life itu bisa saja sih, ini tergantung orang itu memanage atau mengatur sakit hatinya itu, lukanya itulah ya. Kalau dia mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, ya ada sesuatu yang bagus ke depannya ya, kayak gitu. Atau dia mengubah situasi itu jadi kekuatan baru buat dia, mungkin dia bisa sukses di tempat lain gitu, bisa jadi. Oke, good luck ya buat Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus. Semoga berbahagia lah ya dengan apa yang dijalani. Oh, oke. By the way, aku juga dapat pesan lagi nih ya. Pesannya itu ini sih. Di sini kalau ingat ya, ini nggak harus Aries, bisa saja siapapun, nggak harus kalian, maksudnya bisa saja siapapun yang ada di situasi ini gitu ya. Kalau ada yang yang merusak atau mengganggu kebahagiaan orang gitu ya, ya mungkin karena dia merasa stuck gitu. Orang yang mengganggu kebahagiaan orang lain biasanya mungkin ya dia sendiri sedang tidak bahagia di dalam hidupnya gitu. Dia memang nggak bahagia dalam hidupnya, jadi dia mencari pelarian dengan cara-cara yang kayak gitu. Bisa jadi nggak penting gitu loh, dengan mengganggu kebahagiaan orang, bikin orang kesel, menyakiti orang gitu. Sebenarnya dia sendiri jelas tidak bahagia kan. Jadi ya kayak gitu caranya. Intinya apa yang kita lakukan itu pasti seperti yang aku bilang, ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu bisa enak, bisa nggak enak. Kalau menyakiti orang, sengaja mengganggu orang karena dirinya mungkin merasa stuck atau nggak bahagia, akan ada karma buruk juga di situ ya. Dan buat orang yang terjebak sama tipe orang yang seperti itu gitu ya, orang toksik kayak gitu lebih baik memang dijauhi sih, karena ganggu juga sih emang ya. Oke, itu aja. Good luck ya buat Aries. Bye.